Sejumlah remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, ini yang masih kita perbincangkan dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Mbak Hanifah Hasna yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Mbak Hanifah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada dua kasus begitu ya, dua hal begitu. Ada dugaan kenakalan remaja begitu yang hendak tawuran, kemudian ada berimbas ataupun berdampak efek dominonya begitu pada akhirnya ditemukannya 7 jenazah dari para remaja di Kali Bekasi ini. Dari hemat Anda nanti penanganan polisi nanti akan seperti apa? Baik, ini memang agak susah Mas ya penanganannya ya, karena bagaimanapun juga anak-anak yang melakukan tawuran ini kan juga korban ya, korban Hmm. dari pengasuhan yang salah, korban dari sistem pemerintahan yang salah gitu ya, sehingga mereka menjadi seperti ini. Ini sepertinya yang harus dilakukan kepolisian adalah mengungkap apa motifnya, apakah ini karena kejahatan terencana atau Hmm. warisan kebencian dari kakak-kakak kelasnya kalau memang ini dari sekolah, atau memang ini ada konflik-konflik tertentu yang membuat mereka menjadi melakukan tawuran. Nah, tetapi Hmm. yang harus kita ketahui juga adalah kenapa mereka itu sampai menerjunkan ke sungai gitu. Hmm. Apakah benar karena takut atau memang ada kekerasan di situ? Ini kan harus kita ketahui gitu ya. Betul. Bagaimana dengan hasil otopsi? Apakah ada luka-luka? Hmm. Apakah ada lebam? Lebam itu karena kepentok sama kondisi sungai Hmm. dengan adanya beberapa batu atau yang lain, atau karena benda-benda yang memang dipukulkan ke mereka karena untuk menertibkan tawuran ini. Ini yang harus Hmm. diketahui. Ya, karena kita juga informasinya masih minim sekali ya, karena ada beberapa anggota polisi yang masih diperiksa. Informasi awalnya adalah hanya ini yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada live Instagram, kemudian polisi melihat ada dugaan hendak terjadi tawuran, polisi ke sana, kemudian membubarkan, lalu ada yang menceburkan diri ke sungai begitu, sehingga berujung pada ditemukannya ada 7 jenazah begitu. Lalu ada 20 orang nih, sekitar 60 kalau tidak salah. Ini yang diamankan oleh pihak kepolisian. Penanganannya akan seperti apa menurut Anda? Iya, kalau yang 20 yang tersisa ini kan bisa dicari apa namanya informasinya ya, karena Hmm. bagaimanapun juga mereka kan jadi saksi. Tapi selain itu kita tetap harus menanyakan pada saksi-saksi yang lain, masyarakat yang berada di situ dan CCTV yang mungkin ada. Hmm. Bahkan yang bisa kita lakukan adalah hasil live tadi itu, pernyataan mereka ketika mereka memang janjian atau mereka apa mau bertemu untuk melakukan tawuran. Ini kan menjadi bukti-bukti yang memperkuat apa namanya peristiwa ini. Hmm. Ini nanti arah penyelidikannya akan seperti apa? Ada dugaan kelalaian kah atau nanti ada tersangka kah yang ditentukan akan seperti apa nanti? Karena masih abu-abu ya, Hmm. Mas Jasir, ini sepertinya kalau kelalaian itu dari kelalaian dari siapa? Yang pertama adalah kelalaian dari anak-anak itu sendiri, karena Hmm. mereka tidak bisa mengontrol emosinya, mereka tidak bisa mengatakan tidak mungkin. Karena saya yakin dari beberapa orang itu ada anak-anak yang sebetulnya tidak mau ikut terlibat. Tapi karena ada peer pressure, tekanan dari temannya, atau ajakan dari temannya, atau paksaan sehingga mereka mau. Berarti itu kan kelalaian dari diri sendiri. Hmm. Yang kedua, bagaimana dengan orang tua? Ketika mereka sudah meninggalkan rumah dari hari Jumat, mereka tidak berupaya mencari. Sementara mereka mungkin tahu ya teman-temannya siapa, tujuannya untuk apa, keluar membawa barang-barang apa gitu ya. Pun ketika mereka nggak tahu, alangkah baiknya ketika mereka sudah melaporkan ke polisi. Ini kan kita belum tahu ya apakah mereka sudah melaporkan, terus ini adalah bagian dari pengetahuan polisi setelah menerima laporan sehingga mencari, ini kan kita nggak tahu. Yang ketiga adalah kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Karena ketika di tempat itu sering terjadi keributan, berarti kan harus ada posko-posko tertentu yang apa namanya dibuat untuk menghindari ini. Kalau dari polisi sendiri, menurut saya ini sudah gercep sekali ketika Hmm. mereka melihat live terus datang ke tempat. Ini adalah sesuatu yang memang seharusnya dilakukan oleh polisi dan saya angkat jempol terhadap respon polisi yang sedemikian cepat. Oke, dalam kasus ini ketika kita berbicara soal kenakalan remaja dugaan tawuran yang akhirnya berujung pada ada remaja yang tewas begini, sebenarnya dari lingkungan masyarakat sendiri itu tindakan sebenarnya harus dilakukan itu bagaimana sehingga tentu kita berharap kejadian seperti ini janganlah terulang lagi begitu. Ya, baik. Lingkungan itu kan ada beberapa ya, Mas ya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Pastinya bagaimana orang tua mengasuh anak ini sehingga mereka menjadi nyaman dan mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri gitu ya. Setidaknya mereka bisa menyelesaikan konflik. Lalu apakah mereka bisa meredam emosi, mengelola emosinya?
Karena dari emosi yang tidak terkelola inilah yang membuat anak-anak bisa berkumpul. Dari anak-anak yang sama-sama berkonflik, berkumpul, mereka akan melakukan aksi. Aksi ini biasanya destruktif, melakukan perilaku yang agresif, bertemu dengan orang-orang yang sama-sama mempunyai permasalahan. Yang kedua, bagaimana sekolah, lingkungan sekolah melakukan edukasi terhadap anak-anak. Bagaimana mereka sekolah ini membuat mereka itu menjadi pribadi yang lebih berkarakter gitu ya. Lalu masyarakat sendiri bagaimana? Ketika anak-anak itu kelihatan berkumpul, sebetulnya kita perlu udah ada warning ya. Ngapain nih mereka berkumpul? Karena pada dasarnya remaja ini lebih merasa pemberani ketika mereka bersama-sama dengan temannya gitu ya. Lalu bagaimana dengan kepolisian sendiri gitu ya? Kalau kepolisian sendiri upayanya sudah sedemikian cepat, ini adalah sesuatu yang baik. Nah, ini harus melakukan kerjasama yang baik. Bahkan sekolah-sekolah pun harus melibatkan kepolisian untuk menyampaikan, mengedukasi anak-anak agar mereka tidak terlibat tawuran. Kalau perlu disampaikan, ini di lapas atau di penjara masih ada nih anak-anak yang dulu pernah tawuran sekian tahun lalu dan dia tidak punya harapan hidup, misalnya harapan, maksudnya nggak punya masa depan. Ini disampaikan sehingga anak-anak tahu apa yang terjadi ketika mereka tidak bisa mengelola emosinya. Baik, terima kasih Mbak Hanifah atas perbincangan kita. Kita masih menunggu ya bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Ada sejumlah remaja juga yang diminta keterangan. Sembari juga polisi juga masih minta keterangan dari para petugas polisi yang saat itu datang ke lokasi untuk membubarkan para remaja ini. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, kriminolog dari Universitas Indonesia.